Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi Pendidikan. Untuk kali ini kita akan memberikan edukasi tentang kepemiluan menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Ini kita akan membahas tentang pemungutan suara tersebut, dalam pelaksanaannya seperti apa akan kita jelaskan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk para penyelenggara kepemiluan, terutama untuk petugas KPPS. Kita langsung aja, Sobat Inspirasi Pendidikan. Yang pertama, tentang pemungutan suara, yang dilakukan adalah persiapan rapat pemungutan suara. Rapat pemungutan suara ini KPPS harus datang lebih awal pada hari pemungutan suara, lebih awal jam 6 pagi. Jadi di situ untuk mempersiapkan, untuk mengecek checking akhir tempat dan juga peralatan yang ada di TPS tersebut. Jadi jam 6 datang lebih awal, nanti dimulai pukul 7. Sesudah itu KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Kotak-kotak suara dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten, urut, tidak boleh terbolak-balik. Selanjutnya, KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota pada papan pengumuman di TPS tersebut. Itu makanya diminta untuk datang lebih awal, karena untuk bisa menempelkan di papan tersebut. Selanjutnya, KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ini saksi. Nah, ini saksi. Kemudian ini KPPS-nya untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian KPPS menerima surat mandat dari saksi tersebut. Tentunya pada waktu awal kegiatan sebelum dimulai menerima surat mandat dari saksi tersebut. Perlu diketahui bahwa saksi ini merupakan saksi peserta pemilu. Jadi apabila partai politik bukan saksi caleg, tapi saksi partai politik. Kalau untuk calon presiden berarti saksi jadi calon presiden, karena pesertanya calon presiden. Kalau DPD, pesertanya DPD perorangan, itu juga saksi DPD. Jadi tidak ada saksi caleg. Untuk saksi ini bisa 2 orang, diberi mandat. Dalam satu mandat itu ada 2 orang, tapi yang boleh memasuki TPS hanya 1 orang. Mungkin itu dikarenakan untuk yang pagi 1 orang gantian, kemudian untuk yang siangnya mungkin bisa gantian satunya, seperti itu. Itu partai politik bisa mengirimkan 2 saksi dalam satu TPS, tapi untuk masuknya tetap satu-satu atau bergantian. Selanjutnya, tugas dari KPPS karena saksi sudah menyerahkan mandat adalah menyerahkan salinan DPT dan juga salinan DPTB kepada saksi dan juga pengawas TPS. Kalau saksi yang menyerahkan surat mandat hanya 5, ya berarti yang diserahkan ya 5 itu. Tuh. Selanjutnya, sesudah itu pelaksanaan rapat pemungutan suara. Yang perlu kita ketahui bahwa pemungutan suara itu adalah pelaksanaan rapat. Jadi ini kita garis bawahi tentang pelaksanaan rapat ini, karena rapat ini, kalau rapat itu berarti waktunya sudah ada, kemudian tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, dan siapa peserta yang boleh masuk dan boleh keluar, siapa yang boleh berbicara, dan siapa itu boleh menentukan haknya adalah sudah ditentukan. Makanya itu namanya rapat. Nah, kapan dimulainya? Dimulainya adalah Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Pukul 7 itu menunggu saksi
ketua kalau udah ada saksinya boleh pukul 7, tapi kalau sebelum ada saksi yang datang dan juga pengawas TPS yang datang itu menunggu sampai jam setengah 8. Itu nanti ada keterangan sesudah ini. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Memimpin ketua KPPS-nya ini dengan posisi di depan ya, di depan. Kemudian apabila belum ada saksi yang saya ucapkan tadi, yang sudah saya aturkan tadi, dan pengawas TPS pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda sampai 30 menit sampai saksi dan pengawas TPS hadir. Itu ya, jadi menunggu 30 menit lagi. Apabila sampai kok 30 menit saksi belum datang dan juga pengawas TPS-nya belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi tetap dilanjutkan karena sudah dikasih waktu sampai 30 menit. Selanjutnya prosesnya adalah ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Jadi dihitung satu persatu, kemudian dicatat oleh ketua KPPS ya, dicatat, kemudian hasilnya nanti disampaikan kepada saksi dan juga pengawas TPS-nya. Nah, kalau sudah kosong di dalamnya, ketua KPPS memperlihatkan sebagai bentuk transparansi yang tidak ditutup-tutupi oleh KPPS dan kepada saksi dan juga pengawas TPS, memperlihatkan bahwa kotak sudah kosong. Ini wajib dilaksanakan untuk menghindari kecurigaan pengawas TPS dan juga saksi. Selanjutnya, KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS dan mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak dalam antrian pemilih. Itu prioritas, menjadi prioritas. Selanjutnya, KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi pengawas TPS mengenai tata cara pemberian surat suara. Tadi diminta untuk masuk, kemudian di antrian, kemudian dijelaskan kepada saksi pengawas TPS dan juga kepada pemilih yang sudah hadir. Itu sesudah itu KPPS memanggil pemilih yang memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS. Ini wajib ditandatangani. Untuk di dalam PKPU-nya, di dalam teknisnya, KPPS boleh memakai pembantu untuk menulis, untuk mempermudah, mungkin bisa stempel atau cap yang mungkin bisa digunakan. Selanjutnya, sesudah ketua KPPS memanggil pemilih dan memberi surat yang sudah ditandatangani, untuk pemilih juga wajib memeriksa bahwa surat suaranya itu sudah tertandatangani, jadi juga proaktif. KPPS menerima model C pemberitahuan KPU oleh KPPS 4 dan 5 ini ya, memeriksa jari tangan pemilih apakah sudah pernah memilih apa belum. Selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTPL dan menandatangani formulir model C daftar hadir KPU. Ini yang diperlihatkan KTP-nya dan juga KTPL dan juga C pemberitahuannya. Sudah itu pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suaranya. Kondisi surat suaranya tadi sudah ditandatangani apa belum. Nah, kemudian memeriksa apakah rusak juga. Kalau rusak segera dikembalikan. Apabila suara itu rusak dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Nah, berikutnya apabila dia merusak kembali tetap sudah tidak bisa dikasih penggantinya. Nah, selanjutnya bagi pemilih penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, yaitu lanjut usia membutuhkan pendamping harus mengisi. Nah, ini karena tidak bisa melihat atau mungkin berjalannya kesulitan atau mungkin tidak kesulitan untuk mencoblos, makanya butuh pendamping lah. Ini diperbolehkan, tapi untuk pendampingnya harus mengisi formulir model C pendamping KPU. Model C pendamping KPU ini dilakukan oleh bersangkutan atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh pemilih tersebut. Sesudah itu, pemilih yang sudah mendapatkan surat suara boleh memasuki bilik suara dan mencoblosnya. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Ini takutnya biasanya di foto sebagai bukti atau mungkin sebagai story atau mungkin atau mungkin di video, itu mungkin yang lebih berbahaya lagi. Makanya untuk
pelaksanaan pencoblosan itu masuknya dilarang untuk membawa HP, takutnya apabila digunakan. Selanjutnya, sesudah melakukan pencoblosan, pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos sesuai dengan alurnya, jadi mengembalikan sesuai dengan lipatan yang sudah dilipat pada waktu awalnya ini. Tuh, kemudian mendekati pada kotak suara dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Tuh. Ini urut Presiden sampai DPRD Kabupaten ini nanti termasuk pada waktu penghitungannya. Jadi itu alurnya harus urut dari Presiden, sekali lagi Wakil Presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Kemudian pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam surat suara dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan tetap warnanya ini harus sama. Warnanya ini harus sama. Apabila dimasukkan ke yang merah dimasukkan DPD, kuning dimasukkan ke DPR, kemudian abu-abu ke Presiden dan Wakil Presiden, untuk biru DPRD Provinsi, dan hijau di DPRD Kabupaten. Ini anggota KPPS 6 yang bertugas ini harus betul-betul memastikan bahwa ini tidak terjadi kesalahan. Kalau nanti ini terjadi kesalahan akan membuat kesulitan nanti pada waktu penghitungan suara. Dan dipastikan untuk yang petugas KPPS 6 ini bukan seorang yang buta warna, karena memang yang dibutuhkan warnanya. Di dalam kotak ini nanti di depan ada warnanya, kemudian di atas juga ada warnanya. Di dalam surat suara itu pun nanti depan dan belakang ada surat suaranya, ada warnanya yang bisa untuk mengenali. Itu ini terkait dengan memasukkan ke kotaknya. Selanjutnya, ini sudah terlihat ini. Jadi jangan sampai keliru ya. Surat suara warna abu-abu untuk Presiden, Wakil Presiden, surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR ini ya. Kemudian surat suara berwarna merah untuk anggota DPD untuk ini ya. Ini kemudian surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD Provinsi ini ya. Kemudian yang terakhir surat suara berwarna hijau untuk kabupaten atau kota ini. Itu rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya pemilih mencelupkan satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan sehingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS dibantu oleh anggota KPPS. Nih. Dalam hal wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPS karena menjalani rumah sakit di rumah tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit, dan puskesmas, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Ini yang biasanya 3 hari sebelum hari pelaksanaan itu laporan bahwa sakit di rumah sakit, tentunya rumah sakitnya dekat, atau sakit di rumah yang tidak bisa ke TPS. Jadi melaporkan 3 hari sebelumnya kepada KPPS. Ini kalau 1 hari atau 2 hari sebelumnya tidak berlaku, jadi harus 3 hari sebelumnya menyampaikan kepada KPPS sehingga KPPS mempersiapkan, dan itu pun mulai pukul jam 12 siang. Nah, selanjutnya ini tentang DPTB. Nah, pada pukul 11 waktu setempat, ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir KPU. Jadi tanggal jam 11 siang DPTB itu boleh hadir ke TPS dan memberikan surat suaranya. Tapi di dalam keputusan KPU nomor 66 untuk ini jam 11 untuk DPTB ini ada keterangan bahwa apabila DPTB itu hadir sebelum pukul 11 maka juga wajib dilayani. Ini keputusan nomor 66 ya. Selanjutnya pukul 12 siang waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir KPU DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Ini adalah orang yang setempat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga DPTB, maka dia bisa memilih sebagai DPK yang dikenali oleh Bapak RT-nya atau mungkin warga KPPS yang itu warga setempat. Itu menggunakan DPK pukul 12 siang.
itu. Selanjutnya ini sesudah pelayanan DPK itu KPPS mengumumkan kepada masyarakat kalau pukul 1 jam 13 itu bahwa pemungutan suara telah ditutup. Seperti itulah rekan-rekan semuanya, sobat inspirasi pendidikan. Semoga video ini bisa membantu penyelenggara pemilu terutama KPPS untuk belajar dan lebih mudah memahami tentang pemungutan suara. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan juga dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.